Cerita sebelumnya di part 1 menceritakan bahwa ada sekelompok 7 anak kampus yang beberapa dari mereka sombong dan arogan sedang menaiki gunung gede. Salah satu dari mereka membawa sebuah benda yang seharusnya tidak boleh dibawa. Dan saat malam, malapetaka menimpa mereka. Salah satu teman mereka hilang, yaitu Dani. Katanya Dani dipanggil oleh temannya, Randy, pada saat tengah malam. Setelah 3 hari, akhirnya Dani ditemukan. Dani ditemukan dengan selamat, namun kondisinya tidak lagi seperti dulu. Berikut part berikutnya, yaitu pengakuan dari orang tua Dani. Jadi setelah Dani ditemukan, usut punya usut, Dani hilang karena membawa sebuah benda yang ia percayai bahwa itu adalah jimat. Benda yang dibawa Dani itu bukan jimat biasa. Itu adalah peninggalan kakeknya. Dulu jimat itu dipakai untuk penjagaan diri. Sebelum berangkat, orang tuanya sudah melarang bahwa benda itu tidak boleh dibawa. Orang tuanya berkata, itu nggak boleh dibawa ke tempat yang kayak gunung, apalagi gunung gede. Tapi Dani ngeyel. Dan yang bikin fatal, Dani tidak tahu bahwa ia buang air kecil di tempat yang salah. Orang pintar yang ditemui oleh orang tua Dani mengatakannya bahwa bukan Dani yang diambil, tapi yang ikut bersamanya. Makhluk penjaga gunung gak terima terhadap benda itu, karena yang dibawa Dani dianggap tantangan oleh mereka. Memang masih ada cara untuk menyelamatkan Dani, tapi harus ada yang ditinggal. Akhirnya, pilihan pun dibuat. Orang pintar tersebut mencoba berdiskusi dengan makhluk yang ada di Gunung Gede. Perjanjiannya, Sukma Dani akan dikembalikan, tapi Dani dilarang menginjak gunung, hutan, dan laut seumur hidupnya. Atau pilihan yang lainnya, tubuhnya pulang, tapi Sukma Dani diambil pelan-pelan. Mendengar pilihan itu, orang tua Dani memilih pilihan yang pertama. Setelah Dani ditemukan, orang tuanya bersama orang pintar akhirnya melakukan ritual yang dilakukan di kaki Gunung Gede. Jimat tersebut akhirnya dikembalikan dan permintaan maaf pun disampaikan. Setelah itu, Dani sadar penuh selama 3 hari dengan segala macam perubahannya. Dani mulai bisa diajak mengobrol, makan dengan normal, dan juga kenal dengan orang-orang terdekatnya. Tapi terkadang, setiap Dani melamun, dia selalu bilang, aku dengar rame-rame orang, katanya aku disuruh ke sana. Dan di hari ke-7, setelah semua dirasa baik-baik saja dan sudah kembali ke rumah masing-masing, semua teman Dani mendapat berita duka. Dani yang saat itu tidur, ia tidak pernah bangun lagi. Bukan karena sakit, bukan karena luka, tapi Dani meninggal dunia.
Dan saat orang tuanya menceritakan pada kami penyebab Dani meninggal, orang pintar itu bilang, "Yang turun sudah cukup, yang satu memang harus tinggal." Sejak kejadian itu, ranger sering bilang ke pendaki, "Gunung Gede bukan gunung pemula. Dia cuma kelihatan ramah. Yang sombong atau salah bertindak biasanya tidak turun utuh." Dan di jalur Surya Kencana, kadang pendaki mendengar suara ramai, seperti pasar. Dan relawan bilang, kalau mendengar keramaian, jalan saja. Jangan menyaut ataupun menengok. Karena belum tentu yang memanggil adalah manusia. Oke, sekian cerita dari saya. Semoga cerita ini menjadi pembelajaran ya buat orang-orang atau kaula muda yang pengen naik gunung. Karena mendapat mindset bahwa gunung itu ramah, mudah didaki, sebenarnya tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang sombong, angkuh, dan bertindak di luar hal-hal adab dan normal saat kita mendaki naik gunung. Sekian ceritanya, mohon maaf karena telat untuk update cerita part 2-nya. Ditunggu saja cerita-cerita horor berikutnya. Jika kamu suka dengan cerita ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Dan jika kalian punya cerita horor nyata, silahkan kirim ke email wangimelatimalam@gmail.com. Sampai bertemu di lain kesempatan di horor nyata berikutnya.